Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan tentang seorang wanita yang ingin menghilangkan nyawa pujaan hatinya, tetapi salah sasaran dan berdampak meninggal dunianya salah satu keluarga dari driver online. Dan kisah ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kasus ini pun berawal dari kisah percintaan antara Nani Apriliani Nurjaman dan Tommy Astanto, yang diketahui jika Tommy merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Polresta Yogyakarta. Dan di dalam dinasnya, dia pun bisa dikatakan bukan polisi sembarangan. Tommy merupakan seorang penyidik senior Satreskrim Polresta Yogyakarta. Bahkan Tommy pun memiliki segudang penghargaan berprestasi, salah satunya pada tahun 2017. Aibtu Tommy mendapatkan penghargaan dari Kapolda pada saat itu bersama dengan 11 anggota Polresta Yogyakarta yang berhasil mengungkap kasus pencurian di Hotel Tentram dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Sementara Nani Apriliani merupakan warga dusun Sukaasih, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dia pun bekerja sebagai pegawai salon di Yogyakarta. Nani diketahui sudah lama tidak menetap dengan keluarganya, selama 8 tahun sejak dia lulus dari bangku SMP. Dia pun sudah merantau dan bekerja di Bantul sebagai penjaga warteg sejak tahun 2014 yang lalu. Nani sendiri dikenal sebagai sosok pendiam dan sangat tertutup. Bahkan keluarganya pun tidak pernah mengetahui kehidupan pribadinya selama ini. Kalaupun berkomunikasi dengan keluarganya, dia hanya membicarakan seperlunya saja dan tidak pernah menceritakan keluhan atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Hubungan antara Nani dan Tommy berawal dari perkenalannya pada tahun 2015. Dan hubungan itu pun semakin intens sekitar pada bulan Januari-Februari di tahun 2017. Pada bulan Agustus 2017, Nani sempat menanyakan akan dibawa kemana hubungan mereka ini. Tetapi indahnya maligai percintaan itu pun harus hancur ketika Aibtu Tommy memutuskan untuk menikahi seorang wanita pada bulan September 2017. Keputusan itu pun membuat hati Nani merasa sangat kecewa lantaran tidak adanya ucapan perpisahan yang mengakhiri hubungannya. Meski begitu, Nani pun mencoba untuk menerima keputusan itu. Meskipun saat itu Aibtu Tommy telah menikah, tetapi keduanya masih sering berkomunikasi. Yang menurut pengakuan Aibtu Tommy, mereka hanya berteman. Seandainya bertemu pun mereka hanya sekedar untuk makan bersama. Meski menjalin hubungan pertemanan, tetapi di balik itu semua, Aibtu Tommy mencoba untuk menjauh dan meninggalkan Nani sepenuhnya. Terlihat pada bulan Januari 2021. Nani sempat marah dan merasa kesal lantaran susahnya berkomunikasi dan bertemu. Aibtu Tommy pun mengaku ketika Nani menelponnya, dia sering mereject dan menolak panggilan itu. Dan terakhir mereka berkomunikasi pada bulan Februari 2021. Lantaran tidak pernah mendapatkan respon dari Aibtu Tommy, di tengah kegalauan hatinya, ada seorang pria berinisial R merupakan pelanggan salon tempat Nani bekerja. Diam-diam pria ini pun menaruh hati kepada Nani dan dia mulai mendekatinya. Nani yang sedang kalut hatinya menerima kehadiran pria itu sebagai teman. Dari sanalah pria itu pun menjadi tempat Nani untuk menceritakan keluh kesahnya hubungannya dengan Tommy. Sebenarnya pria ini sangat berharap besar untuk bisa menjadi kekasihnya. Tetapi Nani sendiri hanya menganggapnya sebagai teman. Hingga pada suatu titik, entah karena peduli atau mencoba untuk menyingkirkan pesaing, pria berinisial R ini memberi saran untuk memberi pelajaran kepada Tommy. Pria ini pun menyarankan agar Nani memberikan makanan yang telah dicampur dengan sesuatu. Dan makanan yang dipilih adalah sate ayam dengan warna coklat khas bumbu sate, menyarukan jika telah dicampur oleh bahan tersebut. Lalu mengirimkannya melalui ojek online.
Pria ini pun menjelaskan efek dari bahan itu hanya memberikan efek sakit perut saja. Mendapati hal itu pun mulai muncul dalam benak Nani untuk melakukan perbuatan itu. Dia pun segera menyiapkan segala sesuatunya. Nani pun segera membeli sate, lalu dia mencampuri bahan tersebut ke dalam satenya. Setelahnya, dia pun segera memesan ojek online untuk mengantarkan sate tersebut. Ketika Nani melihat ada seorang ojek online tengah beristirahat di sekitaran masjid daerah Gayam, Nani mendekatinya dan bermaksud untuk meminta tolong mengantarkan sate sebagai takjil buka puasa ke daerah Villa Bukit Asri yang merupakan rumah dari Tommy. Orderan itu pun diterima oleh Bandiman, seorang driver ojek online, dan dia menyanggupinya untuk mengantarkan sate tersebut. Namun saat tiba di rumah Tommy, sate itu pun ditolak oleh penghuni rumah lantaran tidak mengenal identitas dari pengirimnya. Driver ojek online yang merasa bingung memutuskan untuk membawa sate tersebut kembali ke rumahnya untuk diberikan kepada keluarganya. Dan sate itu pun dimakan sebagai menu buka puasa oleh anak dan istrinya Bandiman. Setelah dimakan bersama dengan keluarganya, anak dan istri Bandiman pun seketika merasa drop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sang istri berhasil diselamatkan, sedangkan anaknya yang masih berusia 10 tahun tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia akibat memakan sate tersebut. Dengan adanya kejadian ini pun dan telah memakan korban jiwa, segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan isi makanan sate tersebut. Hasilnya, makanan sate yang dimakan oleh korban ternyata terbukti mengandung bahan berbahaya. Polisi pun segera melakukan pelacakan siapa pengirim sate tersebut. Tetapi pelacakan itu pun tidak berjalan mulus lantaran Nina memesan ojek online tidak menggunakan aplikasi. Dan menurut kesaksian dari Bandiman, jika pengirim itu adalah seorang wanita menggunakan jaket berwarna krem, masih muda, berkulit putih dengan tinggi 160 cm. Hanya itu petunjuk yang didapat oleh polisi dan sangat menyulitkan polisi untuk melakukan pelacakan. Hingga pada akhirnya berawal dari bungkusan sate dan lontong tersebut, polisi berhasil menemukan di mana lokasi sate itu dibeli. Dari sanalah polisi melakukan pengecekan kepada CCTV di sekitaran warung sate dan ditemukan adanya kesamaan ciri fisik dan seorang wanita yang sedang menggunakan helm berwarna merah. Setelah 4 hari penyelidikan, pada tanggal 30 April 2021, polisi berhasil menangkap Nani Apriliani. Pada saat dilakukan interogasi, dia pun mengakui perbuatannya lantaran sakit hati dengan sikap dari Tommy. Dia pun tidak menyangka jika sate itu salah sasaran dan anak berusia 10 tahun yang menjadi korban. Polisi pun menemukan adanya bukti pembelian bahan berbahaya melalui e-commerce. Ternyata bahan berbahaya itu sudah dibeli sejak 3 bulan sebelum kejadian. Nani menyimpan dan menunggu momen saat bulan puasa itulah Nani merasa menjadi momen yang tepat untuk membalas sakit hatinya. Adanya kejadian ini pun membuat keluarga Nani di Majalengka sangat terkejut. Anaknya bisa melakukan perbuatan seperti itu. Dan ternyata setelah mengetahui kasusnya, keluarganya pun telah mengenal Tommy. Menurut kesaksian dari keluarga Nani, yaitu ayahnya yang bernama Maman, pada tanggal 12 April 2021 sebelum puasa, ayahnya pernah menjemput Nani dari Yogyakarta untuk pulang ke Majalengka. Setibanya di rumah, setelah 3 hari berada di rumah, datanglah mobil dan turunlah seorang pria, yaitu Tommy. Tommy pun memperkenalkan diri sebagai pacar dari Nani, seorang polisi yang telah menjadi duda. Tujuannya datang ke Majalengka, dia mengutarakan ingin membawa kembali Nani ke Bantul, Yogyakarta. Dengan adanya hal itu pun, Nani akhirnya pergi kembali lagi ke Yogyakarta bersama dengan Tommy. Pada sisi lainnya, Nani pun pernah mengirimkan surat kepada Bandiman dengan mengucapkan permintaan maaf kepada ayah korban atas ulahnya yang membuat anaknya meninggal dunia. Dan ayah korban pun berbalas surat yang berisi,
saya atas nama Bandiman dengan ini memberikan maaf kepada Anda dalam kurung Nani yang telah melakukan keteledoran walaupun salah sasaran terhadap anak saya, Naba Faiz Prasetya, sehingga mengakibatkan meninggalnya anak saya. Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami sekeluarga tetap menuntut proses hukum harus tetap berjalan dan tidak akan mengurangi atau meringankan tuntutan kami sekeluarga sesuai dengan perbuatan yang telah Anda lakukan. Dengan adanya kasus ini pun terungkaplah fakta jika hubungan yang terjalin di antara mereka bisa dikatakan sudah sangat jauh. Hal itu terlihat dari kesaksian Agus Rianto, merupakan ketua RT wilayah Cepoko Jajar. Mereka sudah tinggal dalam satu atap sebagai pasangan suami istri dalam setahun terakhir tinggal di wilayah tersebut. Keduanya tinggal bersama-sama di sebuah rumah yang dibeli. Mereka pun sempat bersilaturahmi kepada ketua RT untuk mengenalkan diri mereka jika mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara siri. Nani menelpon ibunya untuk berbicara kepada ketua RT dan menjelaskan jika mereka sudah menikah secara agama. Dengan adanya kesaksian itu pun, Aibtu Tommy langsung diperiksa oleh Propam. Jika terbukti, Tommy akan terancam hukuman terkait disiplin dan kode etik kepolisian. Namun, untuk kelanjutannya, apakah Aibtu Tommy terkena sanksi atau tidaknya, tidak ada pemberitaan mengenai hal itu. Sementara sidang kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Bantul, digelar dan dilakukan secara online. Jaksa menuntutnya dengan vonis 18 tahun penjara. Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, Nani Apriliani divonis selama 16 tahun penjara. Saat berada di pengadilan, hakim memberikan izin untuk Nani mengutarakan sesuatu kepada Aibtu Tommy. Berikut perkataannya. Terima kasih untuk tahun-tahun yang sudah kita lalui bersama-sama. Dengan penuh cinta, penuh kasih sayangmu yang luar biasa dan perhatian yang luar biasa. Terima kasih banyak saudara Yohanes Tommy Astanto. Hingga saatnya, kini saya menyadari bahwa semua itu, ternyata di balik itu semua, kamu kebohongan luar biasa. Mulutmu manis berbisa. Guys, itulah video gua hari ini. Sebenarnya di luar kesalahannya, pelaku ini bisa dikatakan korban tipu daya seorang pria. Dari hal ini kalian wanita, cobalah untuk selalu berhati-hati, jangan mudah masuk ke dalam perangkap modus pria. Walaupun itu dari seorang aparatur hukum, kalian bisa mengungkap kasus kejahatan yang minim saksi dan bukti. Masa iya kalian tidak bisa mengungkapkan kebenaran apakah mereka menikah siri atau tidak? Hati-hati dengan hukum akhirat. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke.